Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Senin 3 Oktober 2022. Dengan kerendahan hati, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Allah sumber kekuatan kami, menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup ini. Kami sulit membedakan antara ujian dan pencobaan. Demikian pula kami seringkali bingung dalam menentukan sikap. Berilah kami bimbingan firman-Mu, agar kami dapat menentukan sikap yang tepat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 2 hingga 11. Secara khusus saya akan membacakan ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Keluarga damai dan sobat Samas, tema Samas hari ini adalah ujian iman yang menghasilkan ketekunan. Mendengar kata pencobaan, seringkali kita terjebak pada polemik antara kata ujian dan pencobaan dengan asumsi bahwa ujian datang dari Tuhan, sementara cobaan datang dari iblis. Kemudian kita segera merasa tenang dan yakin berhasil saat menghadapi hal-hal yang kita anggap sebagai ujian atau sesuatu yang datang dari Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak akan khawatir saat menghadapi ujian dari Tuhan, karena secara otomatis Tuhan pasti akan membuat kita menang. Pemikiran ini tidak sepenuhnya benar, karena sekalipun ujian itu berasal dari Tuhan, tidak secara otomatis kita akan menang. Ada banyak faktor seperti kebergantungan kita kepada Tuhan, kedewasaan iman, keuletan dan kegigihan kita dalam berjuang, juga memegang peranan yang penting. Sebetulnya kuncinya ada pada dua hal ini. Yang pertama, hikmat untuk mengenali apakah pencobaan itu adalah suatu yang dapat dihindari. Jadi misalnya godaan yang akan membuat kita berdosa atau merupakan sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kecelakaan, sakit penyakit, kebangkrutan, dan lain-lain. Jika kita memang dapat menghindarinya, tentu kita tidak perlu meladeni yang bahkan bisa mengakibatkan kejatuhan kita. Namun yang kedua, jika pencobaan itu harus dihadapi, berarti perlu ada kesanggupan dan kesiapan untuk berperang agar kita dapat memenangkannya. Perlu ada cara pandang dan strategi yang tepat untuk menghadapi pencobaan yang memiliki makna ujian dan akan berdampak bagi iman kita. Pencobaan yang sedang kita renungkan dalam firman hari ini bukan tipe pencobaan yang bisa dipilih atau dihindari, tetapi sesuatu yang harus dihadapi dan akan berdampak bagi pertumbuhan iman kita. Ini berarti kita harus bisa menafsirkan ayat 2 dengan baik. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa bahagia? Kata bahagia ini dari kata kara atau diterjemahkan sukacita. Ada dua hal penting. Yang pertama, pencobaan itu bermakna ujian yang akan berdampak bagi pertumbuhan iman. Yang kedua, cepat atau lambat ujian ini harus kita hadapi. Sehingga sehebat apapun kita mampu menghindarnya, suatu saat kita harus tetap menghadapinya. Namun memang terjemahan kata jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ini, itu mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai kata menghadapi, atau bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan dengan kata mengalami. Jadi pengertian jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan di sini bukan artinya gagal dalam pencobaan, melainkan ketika kita harus mengalami
Demikian pula dengan pengertian berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana mungkin orang bisa kara, bisa bersuka cita karena mengalami berbagai-bagai pencobaan? Disinilah pentingnya cara pandang yang benar. Ketika seorang memahami bahwa ujian yang diketahui suatu saat bakal dihadapi, ternyata sekarang sudah ada di depan mata. Maka dengan kesiapan menghadapi ujian tersebut akan membawa sukacita. Dan kata berbagai-bagai pencobaan itu menunjukkan kesiapan untuk menghadapi ujian-ujian mana saja yang memang menjadi bagian yang harus ditempuh. Ujian iman ini akan membawa dampak pada peningkatan ketekunan yang membuat seorang itu makin matang. Pencobaan yang datang bisa membuat seorang itu patah semangat, emosional, atau malah meninggalkan Tuhan. Dibutuhkan kesabaran dan kekuatan untuk bertahan sampai akhir, bukan hanya setengah jalan. Ketekunan ini pula lah yang mempertemukan kita dengan penyertaan Tuhan. Sehingga kita melihat kelemahan kita sekaligus melihat pertolongan Tuhan yang memampukan sehingga kita dapat bersyukur atas segala sesuatu yang berhasil kita lalui. Namun tentu untuk menghadapi ujian ini diperlukan beberapa hal. Antara lain yang pertama adalah hikmat Allah. Dalam tiap perkara yang terjadi, selalu ada cara pandang yang benar dan salah. Inilah yang mengantar kita kepada keberhasilan melewati ujian. Hikmat itu bukan sekedar kebijaksanaan manusia, sehingga kita perlu memintanya dari Allah. Kita tidak perlu terlalu percaya diri dan yakin benar sendiri. Ketika menghadapi ujian yang juga punya bobot spiritual, pencobaan ini bukan sekedar studi kasus yang bisa diselesaikan secara akal dan pengalaman manusia. Yang kedua, keteguhan agar tidak bimbang, mendua hati sehingga mudah diombang-ambingkan. Faktor terbesar dalam sebuah kegagalan seringkali disebabkan oleh sebuah kebimbangan atau mendua hati. Seseorang bisa saja salah mengambil keputusan. Namun kesalahan yang paling fatal adalah ketika ia tidak pernah mengambil keputusan. Mungkin dia merasa tidak pernah gagal. Namun sebenarnya yang terjadi adalah dia tidak pernah benar-benar mengerjakan ujian. Dalam hidup ini ada dua macam orang yang ternyata bisa ikut menimbulkan kebimbangan. Nah, ini provokator ini ya. Yang pertama adalah orang yang selalu menakut-nakuti, memecah perhatian kita dengan berbagai macam pengaruhnya. Yang kedua adalah orang yang selalu memakai kita sebagai kambing hitam. Orang yang kerjanya mengintimidasi dan seolah-olah apapun yang kita kerjakan selalu salah. Mintalah kepada Allah yang penuh belas kasihan agar kita dapat melawan segala upaya untuk membuat kita bimbang. Hal yang ketiga adalah kerendahan hati, sehingga tidak merasa lebih dari yang lain. Kerendahan hati membukakan wawasan seseorang terhadap petunjuk Allah, baik secara langsung maupun melalui firman-Nya. Demikian juga melalui seseorang yang dipakai Allah untuk menuntun kita. Kerendahan hati mendatangkan damai sejahtera karena kita dipimpin untuk melakukan seluruh bagian kita dan Allah akan mengerjakan sisanya. Ketika ujian itu datang, hadapilah dengan berani. Jangan lagi menghindar, tetapi majulah bersama Tuhan. Bertarunglah sekuat tenaga bersama Kristus dan raihlah kemenangan. Mari kita mohon kepada Tuhan untuk mendampingi kita dalam menghadapi setiap ujian. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengajar kami untuk berani menghadapi pencobaan dengan sikap yang tegas. Kami ingin maju bersama Kristus dengan hikmat Allah dan berjuang sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.